sing ngadeg ae lho. Oke, Mas Abi. Kemarin kalian semuanya di kelas DKV 1 ini sudah menulis apa itu biografi dan autobiografi. Sudah paham di situ ya? Sudah dibahas? Oh, belum. Jadi pada bab 2 ini bab 2. Oh, bab 5 ya, bab 5. Mohon maaf kita sudah sampai di semester 2. Pada bab 5 ini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan rasa kekaguman kita kepada orang yang kita sayang. Kemudian orang yang kita idolakan, orang yang kita cintai. Gitu ya. Jadi pada bab ini kita akan belajar mengungkapkan isi hati kita, akan belajar mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Oh, Ubay mulai senyum-senyum. Ubay sekarang sudah punya pacar belum? Iya dah. Kok bisa Kak? Kok bisa menyebut pacarnya 5? Kamu termasuk salah satu. Bentar, tahu dari mana kalau pacarnya Ubay ada 5? Punya mana? Ngobrol pacarnya Ubay ada 5 seperti lagu balonku ya. Balonku gimana? Balonku ada 5. Seperti gimana? Apa Mas? Oke, ini sangat menarik sekali karena apa? Balik lagi di bab 2 ini, kalian akan 5. Kita akan public speaking lagi. Kalau kemarin di bab semester 1 ya, mohon maaf, di semester 1 kalian public speaking mungkin secara formal ya, di depan maju berdiri formal ya, satu persatu. Dan kali ini di public speaking berikutnya kalian akan lebih santai. Lebih santainya seperti apa? Jadi Bu Mutia ingin mengemas pada bab 2 ini kita buat podcast aja. Ya. Sering mendengar podcast? Oh, sering. Kalau dulu iPod broadcast. Kalau dulu podcast itu hanya audio saja. Audio. Jadi hanya didengarkan saja seperti radio. Kalau perbedaannya dengan radio apa? Kalau dulu radio bukannya dulu ya, sekarang juga. Kalau radio itu berbatas frekuensi, berbatas waktu. Frekuensi itu artinya apa? Jarak. Jadi misalnya radio RRI Jember hanya bisa didengarkan di daerah Jember dan Lumajang. Kalau dari podcast itu bisa didengarkan dimanapun, kapanpun kalian inginkan. Mau didengar hari ini, didengar besok, didengar selanjutnya, didengar sampai 1 tahun ke depan masih bisa. Itu perbedaannya. Makanya banyak sekali saat ini orang yang mendengarkan podcast mungkin daripada radio ya. Seperti itu. Dan saya berharap nanti, kalau kemarin kan podcast itu hanya melalui audio saja, tapi mungkin orang juga kurang tertarik karena banyak yang penasaran sebetulnya siapa sih suara di balik orang yang berbicara. Makanya sekarang banyak orang yang membuat podcast itu dikemas dalam bentuk audiovisual. Artinya selain direkam tanpa orangnya juga bisa didengarkan lewat suara seperti itu. Ada siapa yang lewat? DKV 2. Ada siapa, Bay? Ada Siti. Siti. Ini kan juga Siti. Siti Fatimatus Zahra. Nama Fatimatus Zahra itu bagus loh anak-anak. Cucu Rasulullah. Iya, cucu Rasulullah. Oke, jadi nanti bentar. Kemarin bab biografi. Biografi itu apa Mas Irfan? Siapa namanya Pojok? Iya, Irfan. Kemarin biografi itu apa? Biografi nyatet enggak?
Gak ada. Buat tulisan. Coba Hafiz ketawa-ketawa, Hafiz sudah nyatet. Telat dong. Banyak bocor. Mas, siswa kelas berapa? Silakan duduk. Bukan dapat. Ya udah nggak apa-apa, duduk situ aja. Pasti sudah berurusan dengan kesiswaan ya. Kalau kesini sudah bukan wilayah saya. Dibuka tasnya, dilepas. Eloan. Hafiz, kemarin biografi apa? Kok iso banyak? Itu kan di LKS, bukumu mana? Lu anak-anak nggak nyatet? Apa nggak nyatet? Lupa. Biografi buat tulisan. Biografi itu kapan? Di YouTube. Saya membuat postingan 60 detik ya, silakan disimak kemudian ditulis. Misal, jadi di pelajaran ini misalnya ya, Hafiz minggu depan mati. Misal, oh ya udah jangan Hafiz deh. Misal, Kucing. oke, jangan kucing. Cerita kucing tidak kompleks. Api ya, jangan ada ini. Misalnya siapa yang bakal mati ya? Semua. Anton. Oh semua. Oh Anton. Oh Ivan Gunawan misal mati minggu depan. Nauzubillah jangan ya. Enggak misalnya. Nama Ivan Gunawan kan bukan hanya ini ya. Oke. Misalnya kan tadi Hafiz yang mati. Kalian misalnya Ubay nih atau Mbak siapa namanya? Indah Ananias ini adalah salah satu pengagum Misal ya, Indah Ananias adalah salah satu pengagum Hafiz. Indah tahu kalau Hafiz minggu depan mati. Makanya Indah tidak akan menyia-nyiakan kematian Hafiz. Indah adalah salah satu pengagum Hafiz. Maka dari itu, karena Indah tahu Hafiz mau mati, makanya Indah menuliskan kisah hidup Hafiz. Hafiz itu siapa? Hafiz itu lahir di mana? Nama bapak Hafiz siapa? Kemudian perjalanan hidup Hafiz itu bagaimana? Dia menempuh pendidikannya bagaimana? Kemudian kok bisa meninggal itu karena apa misalnya? Apakah dia meninggal? Apakah selama hidupnya dia meninggalkan kebermanfaatan bagi orang lain? Jadi untuk merekam jejaknya Hafiz, Indah menuliskannya dalam teks biografi. Kita tidak akan pernah tahu siapa nama presiden, maksudnya tidak akan pernah tahu siapa presiden kita dan jejak yang pernah dia berikan kepada Indonesia. Kita tidak akan pernah tahu hukum Newton dan lain sebagainya, Albert Einstein dengan rumusnya, Habibie dengan rumus crack pesawatnya dan lain sebagainya, kalau mereka tidak meninggalkan jejak rekam tulisannya. Kalau tidak ada yang menulis mengenai karya-karya atau hasil penelitian atau hasil temuan yang ditemukan oleh para pendahulu. Bahkan yang kita pelajari saat ini ya, ilmu matematika, fisika, kimia, atau bahasa Indonesia, matematika, apapun itu yang kalian pelajari saat ini, itu adalah ilmu dari zaman lampau anak-anak. Kita ini hanya pewaris. Iya. Kita hanya pewaris, kita hanya menikmati ilmu mereka. Mereka ada di mana sekarang? Rata-rata sudah mati. Manusia itu bisa mati. Tapi dengan karya kita, manusia itu bisa mati, tapi dengan karya kita abadi. Maka dari itu ketika kalian nanti mati dan sudah tahu bakal mati, selama kita masih hidup silakan berkarya.
Bahkan Al-Quran yang kita pelajari, kalau tidak ada yang menuliskan, hilang kan? Segala yang Tuhan berikan kepada Nabi dan perjalanan hidup Nabi dan semuanya kan ditulis dalam Quran. Kalau tidak ada yang merekam jejaknya, entah ditulis dulu itu di batu atau apa namanya, kita nggak akan pernah tahu kalau tidak dipublikasikan, tidak didokumentasikan, ya kan? Jadi kita ini hanya pewaris. Kecuali kalau kita Nabi, Tuhan memberikan wahyu saat ini juga, ya udah kan begitu. Jadi segala sesuatu yang kita terima saat ini adalah warisan. Orangnya sudah mati semua, nggak ada. Jadi kalian, ketika kalian sudah tahu bakal mati, silakan berkarya. Kalian yang suka musik, silakan menuliskan lagunya, entah dalam bentuk religi ataupun apa itu. Kalian yang suka bernyanyi, silakan bernyanyi dan dipublikasikan. Kalau memang kalian atlet, ya silakan berkarya di situ. Paling tidak kalian merekam jejaknya, entah dalam bentuk tertulis, entah dalam bentuk audio ataupun visual. Siapa tahu ilmu kita itu bermanfaat dan terus mengalir sampai nanti. Katanya kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Betapa banyak mungkin pahala yang mereka terima dari penerus kita yang saat ini mempelajari ilmunya. Luar biasa ya. Itu luar biasa. Selain amal jariah kan juga ada ilmu selain harta kan, seperti itu. Iya. Makanya mumpung kalian masih hidup, misalkan kalian sedang, daripada kalian pargoi di depan, kemudian daripada kalian, silakan. Misalkan kalian ya terserah. Kalau untuk hiburan ya nggak masalah untuk menghibur diri. Maksudnya ketika kalian punya satu ilmu, kemudian kalian mendeskripsikannya, menjelaskannya. Kenapa orang kok harus menari misalnya? Dari menari aja, kalian jelaskan di depan kamera misalnya. Kenapa sih orang itu kok harus menari? Apakah menari itu sebuah kebutuhan? Hiburan. Atau sebuah hiburan? Kenapa tubuh kita perlu bergerak misalnya? Silakan dijabarkan. Ketika orang lain mendengarkan apa yang kita ucapkan dan dia mendapatkan ilmunya, kamu sudah mendapatkan pahala di situ. Gitu. Karena yang disebut guru bukan hanya orang yang ada di sekolah, bukan. Meskipun misalnya kalian punya adik, tapi adik itu bisa memberikan informasi kepada kalian, maka dia guru kalian. Gitu loh. Ketika Ubay mendapatkan ilmu dari Reza, misalnya ilmu bagaimana sih cara mengatur kamera supaya bisa tampak, misalnya zoom ya. Kalau kalian tidak bisa menggunakan kamera itu, mendapatkan ilmu itu aja, itu sudah pahala loh. Bayangkan betapa banyak pahala yang bisa kalian dapatkan di situ. Memberitahu bahwa tombol ini loh, tombol on, tombol off, itu ilmu. Itu sudah pahala buat kalian. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan untuk berkarya dan memberikan ilmu kepada orang lain. Karena apa? Kita bakal mati. Dan itu pasti. Nggak tahu kapan. Makanya saya minta maaf ya kalau ada salah. Hah? Itu. Kemudian kalau misalnya Bu, saya tidak ngefans dengan orang lain, atau paling tidak saya tahu diri saya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Kemudian kalau misalnya Bu, saya kan orangnya berharga. Saya tahu minggu depan saya bakal mati. Tapi tidak ada orang yang mengagumi saya dan tidak ada yang menuliskan tentang diri saya. Bagaimana? Silakan menulis kisah hidup kalian sendiri. Itu disebut dengan auto. Auto itu diri sendiri, aku. Biasanya banyak teman saya yang mengungkapkan, auto luwe cak. Auto katin yuk, be aku, be auto. Auto itu aku artinya. Auto luwe, auto ngantuk. Ayo, kantin. Auto itu aku artinya. Banyak dari teman-teman yang menggunakan kata auto. Jadi kalau kalian ingin menulis kisah hidup kalian, silakan auto di situ. Dan maksud saya, kalian nanti ya langsung kepada, kalau mau ke tugas mungkin belum ya. Jadi saya pengen nanti kalian pilih
tokoh yang kalian kagumi. Begini, Bapak saya. boleh yang bersentuhan langsung. Opsi pertama, boleh yang tidak bersentuhan langsung. Benih Mbak, sentuh apa dah iya kan? Jadi gini maksudnya bersentuhan langsung itu artinya yang kalian lihat, yang bisa kalian lihat, kalian tahu siapa dia. Misalnya, oh bapak saya, oh ibu saya, oh bu, kalau misalnya saya kagum dengan kakak kelas, boleh nggak bu? Boleh. Hah? Kalau nggak ada, pasti ada. Ya, Ada. Misalnya seperti Ubay yang katanya balonnya ada 5 Misalnya Ubay kagum dengan salah satu balonnya nih. Saya mau bilang apa ya? Bu boleh nggak misalnya teman sejawat seangkatan boleh, bu kakak kelas boleh. Itu namanya orang yang bersentuhan langsung, artinya kalian melihat langsung, tahu kesehariannya dan berinteraksi dengan dia. Itu bersentuhan langsung. Kalau yang tidak bersentuhan langsung seperti apa? Misalnya, bu saya ngefans dengan Megawati. Maksudnya yang tidak bersentuhan langsung tuh kalian hanya pernah melihatnya dari jauh dan tahu kabarnya. Tapi kalian tidak pernah melihat langsung. Ya, LDR. Bu, saya ngefans dengan Jokowi. Cita-cita saya adalah menjadi sosok presiden. Nanti silakan diungkapkan di podcast. Jadi pilih salah satu. Kalau misalnya, Bu, tokoh yang Ivan kagumi sama dengan yang tokoh Ubay kagumi sama dengan tokoh Abi Chandra kagumi, misalnya 3 orang sama-sama ngefans kepada Jokowi deh misal. Lalu bagaimana? Ya sudah, silakan berkelompok. Boleh berkelompok, boleh mandiri. Seperti itu. Intinya di sini nanti saya ingin menekankan kalian mampu cakap berbicara dalam mengungkapkan tokoh kalian. Sekarang coba dibuka halaman 21. Dibaca absen sekarang tanggal 23. Absen 23. Sambung. Mana Ferdi? Ya udah Ferdi deh. Tapi Ferdi Sambo itu bakal dihukum mati ketika dia sudah dipenjara selama 10 tahun. Tapi yang kita tahu Ferdi masih berkeliaran ya. Oke. Jadi begini anak-anak, nanti wajib sebelum kalian presentasi wajib hukumnya ada teks. Kalau kalian pilih orang yang bersentuhan langsung berarti kalian harus wawancara. Iya. Kalau kalian tidak bersentuhan langsung kan banyak tuh di Google, di internet boleh. Gak apa-apa. Nanti teks kalian itu harus mengandung 3 struktur. Hari ini kita akan belajar itu. Ferdi dibaca. Halaman 21, teks biografi dan teks recon berisi menganalisasi sambul teman-teman. Diulang. menganalisis teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, dan